Shalom. Mana suaranya Shalom? Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan selama 1 minggu ini? Amin. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini boleh mendapatkan berkat-berkat khusus daripada Tuhan. Amin. Kita mau bersuka cita bersama dalam... Oke, sudah oke mic-nya semuanya? Oke. Saya undang kita semua untuk kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Yesus kekasih jiwaku. Syalalala ya. Syalalala. Buat Tuhan yang baik untuk kita semua. Amin. Amin. Kita akan masuk ke dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau buka dengan satu tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Benar Tuhan, hanya Engkau yang sungguh menjadi kekasih jiwa kami. Biarlah senantiasa Tuhan, mulutku penuh dengan pujian.
mulutku penuh dengan syukur Tuhan. Buat Engkau yang senantiasa mengasihi kami, buat Engkau yang senantiasa memberkati kami, dan buat Engkau yang senantiasa selalu menolong setiap langkah hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama saudara seiman kami. Untuk kami boleh menaikkan syukur kami Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam setiap masa kehidupan kami. Tak pernah lepas pertolongan-Mu dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Biarlah setiap syair ini adalah ungkapan syukur kita. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya.
syukur. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kasih setiamu, Janjimu tak pernah terlambat Tuhan. janjimu tak pernah terlambat Menolong kami Tuhan. menolongku. Oh amin, terima kasih Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, di dalam hidupku Tuhan. buat kasih setiamu di dalam Hidupku. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Untuk setiap kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih, Tuhan Tuhan. Yesus. Penyertaanmu Terima kasih Terima Tuhan kasih, Tuhan Yesus. Yesus. penyertaanmu selalu ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Itulah ya Tuhan segenap ungkapan syukur kami. Ungkapan syukur yang keluar dari hati kami Tuhan. Mungkin masih ada beberapa ungkapan syukur yang belum bisa kami sebutkan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah terlambat menolong kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami mengucap syukur, Engkau telah memberkati kami lebih dahulu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama saudara-saudara seiman kami akan masuk ke dalam persekutuan doa Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap hati kami Kau segarkan. Mungkin kami yang datang dengan pergumulan, mungkin kami yang datang dengan sakit penyakit, mungkin kami yang datang dengan kekecewaan. Kau yang tahu kedalaman hati kami Tuhan. Kau yang akan melawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti kami pulang, tidak akan sama seperti kami datang. Kami boleh menerima kelegaan, kelepasan dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau boleh hadir. Kau boleh bertahta di dalam setiap puji-pujian anak-anak-Mu ini. Biarlah Engkau memberikan kami roh sukacita. Mulut kami boleh senantiasa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami akan buka persekutuan doa kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Mungkin dari kita pada malam hari ini ada yang ingin membagikan sharing, kabar sukacita atau berkat yang boleh diterima oleh Tuhan sepanjang 1 minggu atau 1 bulan yang lalu, mungkin ada? Ada? Ada Bapak Ibu? Oke, ada dari satu anak Tuhan mau menyaksikan, silakan. Oke, shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya mau men-sharingkan kebaikan Tuhan itu sungguh baik dan sungguh nyata, mujizatnya selalu ada. Februari yang lalu, pas Sinja itu mama saya jatuh. Pas jatuh pingsan. Pingsan kita orang kaget, nggak sadar. Kita langsung cepat-cepat gotong ke rumah sakit. Ternyata yang paling dekat rumah itu ada satu rumah sakit, dekat rumah mama itu ada satu rumah sakit yang baru, jadi peralatan belum cukup. Terpaksa kita masuk ke situ. Dan mama belum sadar. Saya nggak tahu begitu saya nyampe di rumah sakit, saya nggak diperbolehkan masuk karena mama masih tindakan. Dan keadaan tindakan saya nggak tahu sadar. Tiba-tiba terbayang aja itu ada salib Yesus. Saya langsung nggak bisa nyanyi, tapi saya langsung buka video, YouTube maksudnya. Apa yang keluar, lagu yang keluar tuh mujizat itu sungguh nyata. Itu saya kaget, terus saya nggak mau ngerti, saya cuma berteriak-teriak dan saya ikutin nyanyiin lagu itu secara pelan. Mujizat Tuhan itu sungguh nyata. Nah, awalnya gimana ya, saya lupa itu lagunya. Iya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, ku ikutin itu lagu terus. Terus akhirnya nggak lama dia berganti, itu yaitu Tuhan kaulah penyembuhku dan keselamatanku. Satu ikuti itu lagu itu nyanyi terus sampai mengangkat tangan. Saya nggak tahu malu atau gimana, saya nggak ngerti. Di depan sapam itu saya belum boleh masuk ke dalam ruang IGD itu. Depan ruang sapam itu saya nyanyi, saya teriak-teriak terus. Nggak tahu orang liatin atau gimana, saya nggak peduli sama sekali. Tapi perasaan saya mengatakan, Mama oke, Mama baik. Dalam perasaan saya mendengarkan suara itu, Mama oke, Mama baik. Nggak lama saya nyanyi itu, begitu selesai di tindakan, Mama sadar tapi ya antara sadar dan tidak sadar, tapi Mama ngerti.
Saya panggil mama cuma bisa cuma nggak bisa ngejawab. Saat itu saya lega. Tapi mama keadaan memang masih kritis, nggak bisa bangun. Kita lagi nunggu dokter yang biasa nanganin mama, cuma dia ada di daerah Bekasi Barat. Jadi kita nunggu, kita lagi konsultasi dari daerah Tambun, mama saya tinggal daerah Tambun. Dari rumah sakit Tambun situ kita konsultasi terus sama dokter yang biasa pegang mama. Setiap kali mama check up bersama dokter ini. Setelah ditunggu-tunggu sampai sore, mama udah stabil, kita langsung pindahkan mama ke daerah Bekasi Barat rumah sakitnya. Dengan ambulan yang datang dari, puji Tuhan dokternya ngikut serta di dalam ambulan itu. Saya benar-benar bersyukur ya. Nah Tuhan itu telah menunjukkan cara mencurahkan rohnya itu supaya mama dalam keadaan sadar, stabil sehingga bisa dipindahin ke rumah sakit yang biasa mama check up itu, yang biasa mama konsultasi sama dokter tersebut. Sorenya pindah, langsung setelah pindah sekitar jam 3 jam 4 tuh langsung pindah, walaupun macet sekali, sepertinya itu ambulan juga nggak bisa ini, terus kita disuruh berdoa sama dokter. Ayo kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan mama. Kita berdoa dalam ambulan, saya berdoa juga, saya ikutin ada di dalam ambulan tuh nemenin mama sama dokter itu. Dokter itu terus aja kan kita sepanjang jalan terus manggil mama supaya jangan tidur lagi atau pingsan gitu, panggil terus jalan sepanjang jalanan. Karena mama dalam keadaan kritis begitu. Begitu sampai di rumah sakit situ langsung diambil tindakan lagi, infus sana infus sini, cek darah, cek ini, cek itu, MRI itu. Puji Tuhan, mama jatuh begitu, ternyata otaknya nggak apa-apa, belakang sarafnya juga nggak apa-apa, yang kepengaruh itu karena bekas operasi saraf kejepitnya yang agak retak itu. Saat itu mama nggak bisa bangun, sampai sekarang mama masih nggak bisa bangun, tapi akhirnya dia sadar, bisa ngomong dengan jelas. Dia selama 1,5 bulan itu ada di dalam rumah sakit itu nggak bisa makan, cuma disondet terus setiap hari. Ya setiap hari kita selalu berdoa, mama tiap kali aku datang tuh pasti berdoa depan mama dan berdoa rosario juga. Puji Tuhan akhirnya mama semakin baik dan puji Tuhan akhirnya bisa pulang ke rumah selama 1,5 bulan lebih di dalam rumah sakit itu. Dan puji Tuhan akhirnya perkembangan mama semakin oke. Kemarin anak saya acara merit, ternyata mama bisa hadir. Itu merupakan suatu mujizat yang sungguh-sungguh nyata yang saya alami, yang saya benar-benar merasa Tuhan itu sungguh baik. Saya bersyukur atas kasihnya sungguh baik sehingga mama semakin pulih dan akhirnya mama tadinya nggak bisa duduk dan kemarin akhirnya bisa duduk dan semua bisa dikerjain, cuma masih minta dukungan doa dari Bapak Ibu dan teman-teman karena tangan mama masih belum berfungsi. Jadi makannya masih kita suapin, cuma sekarang makannya bebas, jadi semua bisa masuk. Dulu susah banget nggak bisa masuk, bubur pun nggak bisa masuk. Itu yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Tuhan itu benar-benar sungguh baik kalau kita benar-benar berseru kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita boleh bersuka cita bersama atas kesembuhan yang boleh Tuhan berikan buat mama saudari kita Ibu Johana. Kita yakin bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai kita semua. Amin. Karena ada satu jalan kebenaran. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bernyanyi bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Amin. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Yuk sama-sama kita ulangkan tangan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory
jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk wanita katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk sama-sama katakan. Aku jalan kebenaran Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. aku percaya, amin. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Sekali lagi katakan. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Nyanyi glory, glory, Glory bagi Sang Raja. oh nyanyi glory, Glory, glory bagi Sang Raja. nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sama-sama kita mau serukan ya. Nyanyi serukan, Hey, serukan hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey. serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, Hey. serukan Hey. bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan kami bahagia Tuhan. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa Sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. sama-sama kita mau mari serukan. Mari serukan. Mana suaranya? Serukan. Hey, Bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan. Mana? Hey. Serukan. hey, Bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan. hey, Serukan. hey. Bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita senantiasa rayakan. Rayakan dan nyanyi. Yo, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa merayakan sukacita kami. Boleh merayakan glory dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang sungguh amat baik untuk kami semua. Bapa yang sungguh mengasihi kami. Dan Bapa yang sungguh mencintai kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami akan masuk ke dalam penyembahan-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah bibir lidah kami senantiasa boleh senantiasa menyembah-Mu Bapa. Buat Engkau Bapakku yang baik. Buat Engkau Bapa yang mengasihiku.
sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan, senantiasa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan, senantiasa hati kami, Kau berikan hati yang senantiasa menyembah akan Engkau. Karena Engkau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa yang mengasihiku. Dengan bangkit berdiri Tuhan, kami mau angkat pujian ini. Kami akan masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Warashikaralalaya ramatas, kiaralalaya ramatas, shikaralalaras. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
adalah Yesus Tuhan. Ya ralala ya ramata shikara rala rama. Rala ya rama. Ya rala ya. Kinara lala ya ramata shikara tutukara pata shikara Kiara lala rata shikara papa 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 shikara para pata kura lala rata shikara Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, kalau sebentar kami rindu untuk kembali Kau segarkan, Kau penuhkan kami dengan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Kau boleh membajak hati kami. Biarlah setiap benih-benih firman yang akan ditanamkan oleh hamba-Nya yang telah Kau utus pada malam hari ini Tuhan, boleh tumbuh, boleh berbuah untuk kami semua. Firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Beni Nugroho yang boleh Engkau panggil untuk melayani-Mu, membawakan kabar sukacita-Mu. Tutup bungkus di dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Kau berkati dia Tuhan, Kau pakai dia Tuhan. Biarlah setiap perkataan, biarlah setiap firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan olehnya boleh menjadi berkat buat kami semua. Berkat buat kami pribadi, lepas pribadi yang mendengarkannya Bapa. Sehingga kami boleh pulang membawa berkat itu dan kami boleh menjadi pembawa kabar sukacita-Mu. Melanjutkan kabar sukacita-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Buka hati kami, buka telinga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Cek 1, cek 1, 2, cek 1, 2, cek. Udah belum keluar? Cek 1, cek 1. Cek 1. Baik.
Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh angkat tangannya saudara. Saudara diberkati Tuhan, boleh tengok kiri kanannya. Ya, lihat wajahnya penuh dengan senyum apa enggak saudara. Ya, karena orang yang diberkati pasti wajahnya penuh dengan sukacita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan merenungkan tema yang menarik. Apa temanya hari ini, ada yang tahu? Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, sedikit perkenalan dulu, nama saya Beni, saya dari Paroki Pinang, Gereja Santa Bernadette Tangerang. Ya, kesini tadi tidak terlalu jauh sebenarnya, hanya 1,5 jam saja saudara. Ya, lalu puji nama Tuhan, saya sudah menikah, anak saya 2, istri saya 1. Ya, lalu ya, kalau saya boleh melayani tempat ini semua karena berkat rahmat dan cinta Tuhan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dikatakan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau berjalan bersama dengan Tuhan, kira-kira menurut saudara itu Tuhannya ada di sebelah mana, saudara? Di depan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Di samping ya. Betul ya? Di samping nih. Saudara begini, kalau di samping berarti orang yang berjalan bersama dengan kita, itu kita bisa mendengar, kita bisa melihat, dan kita juga belajar melakukan apa yang dia sedang kerjakan. Kan kira-kira begitu. Betul? Karena apa? Karena Tuhan sedang berjalan juga bersama dengan kita, maka kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka ada satu lagu yang menarik, nih keyboardisnya hilang, kemana? Oh iya, boleh kasih saya kunci C? Ada satu lagu mengatakan seperti ini. Bukan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan, jadikanku kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi saudara, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin saudara. Siapa yang mau mengiring Tuhan seumur hidup? Mau? Mari kita belajar. Bagaimana mengiring Tuhan seumur hidup? Kita buka di dalam Lukas bab yang ke-15. Lukas bab yang ke-14,
ayat 25 sampai 35. Lukas bab 14, 25 sampai 35. Sudah? Boleh ditampilkan mungkin atau saudara bawa semua HP sucinya itu? Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 35. Iya. Kita baca bergantian, sebelah kiri saya ayat ganjil, sebelah kanan saya ayat yang genap. Yang kiri ganjil, yang kanan genap. Judul perikopnya saya bacakan saudara. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Silakan. Jangan dilompatin ayatnya tadi. Iya, betul. Tadi lompat ayat tadi. Oke. Jikalau 26 ya, seorang bahkan nyawanya sendiri garam memang baik, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi di perikop tadi kita balik ke ayat 25. Ya, kita kembali ke ayat yang 25. Tadi saudara, banyak orang ternyata datang berduyun-duyun dan mengikuti Yesus. Ya, kenapa kira-kira mereka datang berduyun-duyun dan mengikuti Yesus? Kalau kita lihat dari beberapa perikop sebelumnya di atasnya, saudara kita melihat bahwa ternyata banyak orang mengikuti Yesus karena apa? Karena Yesus sebelumnya pernah mengadakan sebuah mujizat yang luar biasa, ya. Yaitu apa? Yesus mengadakan penyembuhan. Jadi ini Lukas 14 ayat yang pertamanya itu adalah mengadakan penyembuhan. Lalu setelah itu Yesus mulai mengajar dan memberikan pengajaran-pengajaran kepada setiap orang yang hadir di sana. Maka saudara, orang-orang ini tertarik mengikuti Yesus. Maka mereka berduyun-duyun mengikuti Yesus. Saudara perhatikan. Ketika mereka berduyun-duyun mengikuti Yesus, apa yang Yesus lakukan kepada mereka? Yesus menengok dan memberikan sebuah pengajaran
saudara, pengajaran Yesus kepada orang-orang yang mengikuti dia, kepada orang yang mengikuti dia, pengajaran Yesus itu mengatakan seperti ini, saudara. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, tadi saya tanya, siapa yang mau mengiring Yesus seumur hidup saudara? Mau? Saudara, buat orang yang mengikuti Yesus, tadi sudah dikatakan, yang berduyun-duyun itu Yesus berpaling dan mengatakan, kalau mau mengikut aku harus tunggu. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia apa? Saudara masih mau mengikuti Yesus? Masih? Ini loh saudara. Ini Yesus katakan kepada orang yang mengikuti dia berduyun-duyun itu. Maka ketika kita mau mengikuti Yesus, maka kita juga harus melakukan hal yang Tuhan ajarkan. Saudara, berarti kita harus benci orang tua kita, anak-anak kita, begitu. Apakah Tuhan mengajarkan sebuah kebencian yang seperti itu, saudara? Lihat tuh katanya tuh, membenci bapaknya, ibunya, istrinya. Lalu bagaimana Pak? Tidak apa Pak? Tidak melupakan duniawi. Oh, melupakan duniawi. Iya. Nah, ya. Oke. Pakai mic aja, pakai mic biar semuanya dengar ya, Pak ya. Ini kita berdiskusi, ya. Jadi saudara, ajaran Tuhan begitu keras, menyuruh kita membenci. Oh, artinya apakah betul-betul membenci? Tidak, saudara. Ya, kata membenci di sini dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata misei. Misei itu artinya adalah kurang mengasihi. Artinya berarti ketika kita harus memilih sesuatu, ya, maka kita harus memilih Tuhan. Maka mengikut Yesus itu ada konsekuensinya, saudara. Sekali lagi, mengikut Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan, itu ada konsekuensinya. Enggak bisa kita berjalan dengan Tuhan, terus kita mau seenak-enaknya lagi, enggak bisa. Maka seperti yang Bapak tadi bilang, yaitu apa? Mengikut Yesus harus meninggalkan keduniawian. Tidak gampang, saudara. Itu. Jadi kita harus memilih untuk mengikut Tuhan. Maka konsekuensi selanjutnya adalah dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak memukul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Maka kalau saudara mau mengikuti Yesus, saudara harus siap untuk berjalan dan memikul salib. Saudara siap? Nah ini, ya, saudara, gampangnya begini. Ya, ketika siapa yang mau bahagia? Semua ya, saya pikir setuju semuanya mau bahagia. Saya mau tanya lagi, siapa yang mau hidup dalam kebenaran? Semua mau bahagia, semua mau hidup dalam kebenaran. Setuju? Iya. Tapi mohon maaf saudara, saya harus mengatakan begini. Yang namanya kebahagiaan dan hidup dalam kebenaran
itu seringkali tidak berbanding lurus. Enggak berbanding lurus. Contoh. Saya mengenal satu orang teman. Dia memilih untuk bercerai dengan suaminya. Lalu ketika saya tanya sama dia, kenapa kamu bercerai dengan suami kamu? Saudara tahu apa jawabannya? Saya sama suami sudah tidak bahagia. Saya mau tanya, bercerai benar atau salah? Salah. Semua setuju bercerai salah, apalagi ajaran gereja Katolik mengatakan jelas tidak ada perceraian. Tetapi kalau nggak bercerai dia tidak bahagia. Hah? Nah, iya, makanya seringkali manusia itu berpikir kalau kita nggak bahagia ngapain diteruskan, kan begitu, ya kan? Maka itu yang tadi saya katakan, kalau kita mau melakukan kebenaran seringkali tidak disertai dengan, karena banyak orang benar itu hidupnya menderita. Itu. Contoh lain, satu ketika saya kebetulan lagi di rumah mertua saya. Rumah mertua saya itu di Bintaro, Jakarta Selatan. Lalu siang-siang kami janjian sama orang tua saya di Jakarta Barat untuk pergi, kita mau makan di daerah Sentul. Ya, itu. Lalu saya telepon papa saya, "Pak, kita berangkat." Papa saya berangkat dari Jakarta Barat, saya berangkat dari Jakarta Selatan, saudara. Sebenarnya saya harusnya lebih dekat dong. Saya masuk tol lingkar luar, papa saya masuk tol lingkar dalam. Nah, begitu saya masuk tol lingkar luar, ya ampun, macetnya minta ampun. Macet sekali, saudara. Itu kalau di map warnanya merah gelap. Iya, merah hitam. Waduh, dan itu saya lihat cukup panjang macetnya. Lalu saya telepon papa saya. "Pak, macet enggak?" "Ih, puji Tuhan enggak," katanya. Waduh, lingkar dalam enggak macet. Ya sudah, lalu saya setengah jam saya ikutin tuh macet gitu ya. Saya ikutin di jalur macet. Waduh, macet sekali, enggak lolos-lolos. Saya telepon lagi, "Pak, sudah di mana?" "Saya udah hampir sampai nih. Papa udah hampir sampai, kamu di mana?" "Saya baru di Pondok Indah," saya bilang. "Waduh, kamu jauh sekali." "Iya, aduh macet sekali," saya bilang. Ya, akhirnya berapa lama kemudian papa saya udah telepon lagi. "Benny di mana?" "Papa udah sampai." "Ya ampun Pak, ini macetnya belum selesai." Papa saya udah nyampe di Sentul. Nah, lalu istri saya mulai bilang begini, "Sayang, kamu nyetir ngapain ngikutin macet?" dia bilang. "Nih kamu lihat, di bahu jalan kosong." Di bahu jalan kosong. Kamu tinggal ke kiri, kosong, itu kosong. Lebih cepat. Kebetulan sekitar satu bulan atau 1,5 bulan yang lalunya saya lupa. Waktu itu saya barusan lewat bahu jalan, kena polisi, saudara. Jadi saya bilang, saya nggak mau. Saya kena tilang baru sebulan yang lalu, saya bilang. Saya nggak mau kali ini. Ya, nggak bisa. Papa sudah sampai. Kamu mau ngikutin ini sampai kapan? Saya bilang, nggak mau. Pokoknya saya nggak mau. Ya, jadi kami berdebat gara-gara bau jalan. Itu, kami berdebat. Lama-lama karena istri saya ini mungkin udah jengkel sekali sama suaminya begitu. Ya, akhirnya dia, karena saya pegang kendali kan, saya pegang setir, saya nggak mau pokoknya. Saya tetap bersikukuh tidak mau. Istri saya mulai diam, saudara. Nah, bapak-bapak pasti tahu ini kalau ibu-ibu sudah diam.
Ya. Iya. Saya panggil, sayang, diam. Sudah nggak nyaut. Wah, berarti ini cilaka nih. Panjang. Akhirnya istri saya diam sepanjang jalan. Sampai ke Sentul dia tidak ngomong satu patah kata pun, saudara. Itu. Pertanyaan saya, yang saya lakukan benar atau tidak? Demi orang tua. Ya, yang saya lakukan tidak menerobos bawah jalan, benar apa enggak? Sesuai peraturan lalu lintas, betul yang saya lakukan. Tapi akibatnya, iya, saya berantem sama istri, tuh. Iya, dan saya didiemin sepanjang jalan, saudara. Itu konsekuensi yang harus saya berani terima ketika saya melakukan kebenaran. Saudara, berani mengikuti Yesus? Kalau saudara berani mengikuti Yesus, berarti saudara sedang menyatakan bahwa saya berani melakukan kebenaran. Ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, berarti saudara berjalan untuk mengikuti hal yang benar. Saudara, melakukan hal yang benar tuh nggak gampang. Saudara akan makan hati. Coba bilang sama kiri kanan saudara. Ya, melakukan kebenaran nggak gampang tahu. Nggak gampang. Itu. Tapi kalau saudara berani menyatakan malam hari ini, Tuhan saya mau, maka saudara harus siap untuk memikul salib dan mengikuti Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau saudara punya masalah gara-gara kesalahan saudara, ya, itu namanya bukan salib. Tapi kalau saudara menderita, ya, menderita karena saudara melakukan kebenaran, itu baru salib. Ya. Karena apa? Kalau kita menderita karena kesalahan kita, itu karena kita bodoh. Bodoh. Karena kesalahan kita. Tapi kalau kita menderita karena melakukan kebenaran, itu salib. Itu salib. Ya. Dan yang Tuhan mau itu. Tuhan Yesus dia memanggul salib karena dia melakukan kebenaran. Bukan karena dia bodoh saudara. Tapi dia melakukan kebenaran. Maka konsekuensinya adalah salib. Maka enggak ada ya ketika orang menderita. Misalnya dia ngebut gitu. Lalu kecelakaan. Lalu akhirnya harus amputasi kaki. Lalu dia bilang ini salib saya. Bukan saudara. Bukan. Sudah jelas nggak boleh ngebut. Tapi kita ngebut kecelakaan. Akhirnya diamputasi kakinya. Itu bukan salib. Tapi karena kesalahan kita. Tapi kalau kita sudah jalan pelan mengikuti aturan. Diseruduk dari belakang. Jelas saudara ya. Kejadian sama-sama kecelakaan nih. Diseruduk dari belakang akhirnya apa? Kecelakaan dan akhirnya kita juga kena amputasi kaki. Itu baru salib. Jadi kita harus mengerti dulu. Nah saudara lalu next. Mengikuti Yesus itu seperti apa ya? Berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasar dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Saudara, maka hal yang kedua, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan itu disamakan seperti membangun menara. Apa hubungannya? Saudara, ada yang orang sipil di sini. Orang sipil, kontraktor mungkin gitu ya.
Ada. Oh Bapak, kalau orang sipil pasti tahu ya, kalau mau membangun satu bangunan misalnya seperti ini, itu dihitung nggak boleh salah, benar Pak. Harus detail sekali, nggak boleh salah. Kira-kira pengeluaran berapa yang harus kita, modalnya berapa, ini berapa senti, semuanya harus dihitung dengan tepat. Supaya apa? Kalau sampai ada yang meleset, itu maka bangunan menjadi tidak kuat. Maka saudara yang terkasih, kalau mengikuti Yesus itu disamakan dengan membangun menara, kira-kira artinya apa? Saudara, ketika kita mau mengikuti Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita harus melihat saudara, ya, apakah kita akan sanggup menyelesaikan sampai akhir atau tidak. Saudara, ikut Yesus itu, berjalan dengan Tuhan itu harus selesai sampai akhir. Jangan berhenti di tengah-tengah. Ya, dikatakan kalau menaranya nggak jadi, jangan-jangan orang akan mengejek dia. Saudara tahu seorang yang namanya John Kay? Tahu? John Kay seorang pembunuh profesional, pembunuh berdarah dingin. Ini mengerikan orang ini saudara. Ya, sekarang dia ada di mana? Hah? Di Salemba ya. Saya waktu itu pernah pelayanan ke Rutan Salemba tapi nggak ketemu dia. Padahal saya kepengen ketemu dia. Gitu. Ya. Nah, dia di penjara ya, di Rutan. Nah, saudara, dulu dia di penjara, lalu sempat keluar, ya. Nah, waktu di penjara yang pertama, yang dulu tuh, yang lama itu, saya pernah nonton acara Kick Andy. Ya, pernah diwawancara Kick Andy, pernah nonton ya? Ya. Nah, si Andi F. Noya itu menanyakan sama si John Kay ini. Kan dia itu mau bertobat katanya. Bahkan di penjara dia belajar Alkitab saudara. Iya. Waktu saya ke Rutan Salemba tahun lalu kalau nggak salah, saya tanya, John Kay di sini ya? Iya. Ikut nggak nanti saya tanya? Oh enggak, dia lagi belajar Alkitab katanya gitu. Ya. Nah saudara, dia di penjara itu mengajar Alkitab. Lalu di penjara itu ternyata dia juga berkhotbah. Gitu. Nah waktu si Andi nanya, dia tuh tanya begini, kan Bang John kira-kira bertobat gitu ya, bertobat. Kira-kira akan bertahan sampai kapan nih? Ya itulah kira-kira ya. Akan bertahan sampai kapan? Apakah betul Bang John tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi? Dan waktu itu John Kay kira-kira menjawab begini. Ya kita lihat saja. Waktu yang akan menjawab katanya. Saudara, dia keluar dari penjara. 1 tahun dia keluar dari penjara. Saudara melihat berita, ada sebuah kasus. Ada rumah di daerah Green Lake City diserang. Itu dekat rumah saya. Ya. Green Lake City diserang. Dan ternyata John Kay lah yang menjadi motornya saudara. Seorang yang tadinya bertobat, tapi sekarang harus kembali mendekam di penjara. Why? Kenapa? Nah itu, ketika seseorang mau mengikuti Yesus, berjalan dengan Yesus, seringkali orang tidak memperhitungkan saudara, bahwa perjalanan bersama dengan Yesus itu enggak mudah. Maka banyak orang berhenti di tengah. Stop. Itu. Tapi di sini enggak ada. Amin. Saudara akan menjalani bersama dengan Yesus sampai akhir, amin. Ya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kekudusan di tempat ini. Itu. Hal yang ketiga saudara. Next. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang.
Kalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Maka yang ketiga saudara, orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan itu disamakan dengan orang yang raja yang mau berperang. Artinya apa? Saudara, ketika saudara memilih Tuhan, saudara seperti berperang dengan dunia. Sekali lagi, ketika saudara memilih Tuhan, saudara sedang berperang dengan dunia. Ya. Kalau misalnya saudara berperang melawan dunia, saya mau tanya, saudara bisa menang atau tidak? Kalau sendirian enggak ya? Susah ya tanda ya? Itu. Maka kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa menang, maka kita harus punya cara lain. Yaitu apa? Menanyakan syarat perdamaian. Artinya apa saudara? Kita harus punya satu cara yang lain untuk menaklukkan dunia ini. Yaitu apa? Berserah sama Tuhan. Saudara, kita nggak akan sanggup. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kata firman Tuhan, tidak akan melebihi kekuatanmu. Setuju? Setuju saudara? Tapi kok banyak orang bunuh diri? Kenapa orang bunuh diri saudara? Karena pencobaan dia melebihi kekuatan dia. Itu. Jadi firman Tuhan tidak berlaku. Setuju? Tidak juga. Saya mau kita merenungkan. Makanya saudara, kalau baca ayat itu jangan setengah-setengah gitu loh. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Itu ada di ayat mana? 1 Korintus 10 ayat ke-13. Boleh dibuka saudara. Boleh ditampilkan di depan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus bab 10 ayat yang ke-13. Ya, kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Cobaan-cobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga, nah makanya saudara kalau baca ayat jangan cuma diambil atasnya. Itu masih ada terusannya saudara. Ya, kita selalu bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sudah sampai situ, padahal ada belakangnya. Kenapa pencobaan itu bisa menjadi pencobaan biasa? Jawabannya di belakangnya. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Artinya apa? Pencobaan manusia menjadi biasa ketika manusia itu menyerahkan kehidupannya kepada Allah yang setia. Kalau orang itu melepaskan diri dari Allah yang setia itu, dari Tuhan, mohon maaf saudara, pencobaan itu akan melebihi kekuatan manusia. Itu. Karena apa? Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Maka orang yang hidup dalam Tuhan barulah pencobaannya tidak melebihi kekuatan. Kalau di luar Tuhan saudara nggak kuat, betul deh. Tadi Tante Herlina bilang sendiri kuat Tante, nggak kuat. Nggak kuat. Itu. Maka hiduplah di dalam Tuhan. Sehingga pencobaan yang kita alami menjadi pencobaan biasa. Amin. Itu. Maka penting ketika kita memberikan, menyerahkan kehidupan kita itu kepada Tuhan.
Saudara nggak mampu tanpa Tuhan. Nggak mampu. Saya mengenal satu orang anak muda. Anak muda ini dulu aktif melayanan di PD di kampus. Ketika zaman dan waktu itu dia sudah lulus kuliah, lalu dia sudah mulai masuk dalam dunia kerja. Nah, saudara, ketika zaman COVID kemarin, anak muda ini mengalami musibah yang luar biasa. Kenapa? Karena kedua orang tuanya kena COVID dan hanya dalam waktu 1 minggu saja dua-duanya meninggal. Jadi yang kena mamanya dulu kalau nggak salah meninggal, belum selesai dia berkabung, papanya kena meninggal juga. Dalam waktu 1 minggu dia harus kehilangan 2 orang tuanya. Waduh, saudara, anak muda ini hancur betul. Hancur betul. Dia mengalami kehancuran, kegoncangan iman. Iman dia goncang, saudara. Sampai apa? Dia bertanya-tanya, Tuhan itu Tuhan macam apa yang kayak gini? Dia bilang. Ya, akhirnya apa? Dia memutuskan untuk kembali, untuk semua yang berhubungan dengan kerohanian. Dulu dia orang PD kan, saudara. Dihapus, di-delete semua sama dia. Instagram apapun yang tentang persekutuan doa dan segala macam dia delete. Pokoknya dia nggak mau, dia tidak mau lagi. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan itu nggak baik buat dia. Saudara, itu terjadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Sampai beberapa tahun yang sekitar 1 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. 1 tahun yang lalu, anak muda ini datanglah ke PD kita, PD kami, gitu. Ya. Mukanya saudara ya ampun, dia datang itu penuh dengan masalah. Mukanya itu nggak enak dilihat, saudara. Ya, dia datang duduk di belakang, itu mukanya nggak ada senyumnya. Nah itu, kalau saudara nggak ada senyumnya tuh muka banyak masalah itu, saudara. Ya. Aduh, nggak ada senyumnya, mukanya cemberut, diam, disuruh nyanyi, diam aja. Nah itu juga tandanya orang yang banyak masalah itu. Nah, disuruh nyanyi, diam, dia nggak mau. Ya. Lalu kebetulan selesai PD, saya ada kesempatan saya ngobrol gitu ya. Dan dia mengatakan, saya kecewa sekali sama Tuhan. Saya kecewa. Saudara, tapi sering berjalannya waktu, gak tahu kenapa nih anak muda datang lagi gitu loh, saudara. Ya, lalu mulai ikut retret. Ya, dia ikut retret. Lalu setelah itu mulai datang lagi ke PD, rajin, saudara. Ya, sampai akhirnya sekarang anak muda ini mulai ikut lagi pelayanan. Lalu saya tanya sama dia, kamu mengalami kegoncangan seperti ini, ya, kamu sempat kecewa sekali dengan Tuhan, tapi kok kamu mau kembali? Kenapa? Saya tanya. Dia bilang, saya juga nggak tahu kenapa. Semua data di PD itu, Instagram PD itu semua dia delete. Tapi ada satu yang dia tuh kelupaan delete. Yaitu Instagramnya komunitas Amazing Grace. Itu aneh itu, saudara. Ya. Dan ketika itu dia sempat lihat gitu. Ada satu dorongan untuk dia datang. Dia datang, saudara. Dan akhirnya dia belajar untuk mengampuni kondisinya. Dia belajar untuk mengampuni Tuhan yang ambil 2 orang tuanya. Prosesnya cukup panjang, ya, tetapi saudara, dia bertahan sampai dengan hari ini. Mengikuti Tuhan, kembali, saudara kembali.
Nggak gampang loh, nggak gampang. Saya punya kenalan sama anak muda juga. Orang tuanya dua-duanya meninggal juga, kondisinya sama nih. Ya, orang tuanya dua-dua meninggal juga karena apa? Kecelakaan pesawat Lion Air yang waktu itu, yang ke Bangka itu, saudara. Ya, dia mengatakan cerita sama saya, kok malam harinya saya tidak punya firasat apapun. Saya masih teleponan sama mereka. Pagi-pagi dengar kabar dong pesawat jatuh. Dia nggak bisa terima sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini. Ketika saya ketemu dia ngobrol soal Tuhan, dia akan belokin arah pembicaraannya. Itu sampai hari ini. Tidak mudah, saudara. Tetapi ketika orang mau mengambil komitmen untuk berjalan bersama dengan dia, sekali lagi berjalan sampai akhir. Amin. Saudara sanggup? Sudah mengalami ya tante ya? Iya banyak. Ya. Saudara yang terakhir. Kita kembali ke ayat yang garam tadi. Lukas 15 ayat yang ke-34 dan 35. Lukas 14. Orang yang mengikut Yesus, yang berjalan bersama dengan Yesus, itu harus menjadi garam dan terang. Amin. Dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara ada, tanggung jawab anak-anak Tuhan yang berjalan bersama dengan Yesus harus menjadi garam dan terang. Saudara, ini tanggung jawab kita. Sehingga apa? Melalui kehidupan kita, maka ayat yang ke-34, melalui kehidupan kita, saudara, orang boleh melihat ada Yesus di sana. Amin. Ya, saudara sering datang persekutuan doa, ya, saudara sering pergi misa. Tetapi ketika kita tidak menjadi garam dan terang, saudara, itu akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Orang lain tidak bisa melihat Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, coba saudara, nih ya, coba ya saudara, pulang dari sini, saudara pulang dari PD, sampai rumah, saudara mukanya cemberut. Nah itu. Lalu suami saudara, istri saudara tanya, kamu dari mana? Dari PD. Nah, celaka. Itu. Kenapa? Karena tidak membawa sukacita. Tetapi kalau saudara pulang dari sini, saudara pulang dengan penuh sukacita, saudara kasih senyum pasangan saudara, anak saudara. Ketika ditanya, habis dari mana? Dari PD. Maka orang rumah akan, oh pulang PD begitu ya, waduh minggu depan mau ikut. Itu. Tapi kalau saudara pulang-pulang cemberut, ya minggu depan kamu gak usah datang PD lagi, ngapain? Maka saudara, dimanapun kita ditempatkan, belajar untuk menjadi garam dan terang. Amin. Ya. Saudara, saya dan istri, ini kesaksian terakhir ya. Saya dan istri itu berbeda 180 derajat. Ya, saya nggak tahu, memang suami istri memang selalu seperti ini atau bagaimana ya. Kalau saya enggak ya tante ya. Kalau saya bedanya 180 derajat. Apapun kami berbeda saudara. Ya, saya backgroundnya memang pelayanan. Istri saya tidak pelayanan sama sekali. Ya, dan dia secara hobi pun kami sangat berbeda. Ya, saya sukanya kuliner, makan. Dia nggak suka makan saudara. Celaka ini. Dia makannya sedikit. Dia pesen makan sedikit, sisanya kasih ke saya gitu. Ya, itu. Saya sangat suka dingin,
Dia gak suka dingin. Jadi dulu waktu kami baru married itu penyesuaian saudara. Itu AC kamar biasa saya 16. Begitu sama istri 16, dia kecilin jadi 25. Bingung. Tuhan bagaimana? Ya. Kita ambil jalan tengah 23. Gitu. Saudara, satu ketika waktu itu istri saya pernah mengatakan begini. Saya tidak mau menjadi seperti kamu. Saya nggak mau pelayanan seperti kamu. Katanya. Itu istri saya sudah pernah mengatakan seperti itu. Ya sudah, saya bilang, nggak apa-apa. Pelayanan itu pilihan dan panggilan. Betul? Saya tidak pernah memaksakan dia. Nggak apa-apa. Saya tidak bisa memaksakan dia. Yang bisa memaksakan dia adalah Tuhan. Jadi saya wadul sama Tuhan, saudara. Saya doakan istri saya. Itu. Dari sejak pertama kali kami pacaran, menikah. Ya, saya doain istri saya. Ya, saya doain istri saya. Cuma buat apa? Supaya istri saya kenal Tuhan lebih dalam. Ya. Puji Tuhan, kemarin bulan September kami komunitas Amazing Grace baru mengadakan sebuah KRK di Istora Senayan. Ya. Dan itu kami butuh pelayan Tuhan banyak sekali saudara. Banyak sekali. Terus kebetulan juga waktu itu ada tarian. Nah saya tanya tuh sama istri saya, anak-anak mau gak ikut nari? Mau. Anak saya dua-duanya suka nari. Ya udah. Ikut nari dong anaknya. Nah kebetulan karena saya nggak bisa antar anak saya, itu narinya hari Sabtu Minggu tuh. Hari Sabtu weekend latihannya. Istri saya yang nganterin kan. Nah istri saya nganterin tuh saudara. Sekali dianterin, 2 kali dianterin, 3 kali dianterin. Ditanya, kamu mau nggak bantu pelayanan? Jadi apa? Petugas persembahan. Dan istri saya, puji Tuhan, untuk pertama kalinya dia menjadi petugas persembahan ketika misa KRK di Istora Senayan Jakarta. Itu simple. Padahal dia pernah bilang, saya nggak mau kayak kamu pelayanan gitu, saya nggak mau. Tapi buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Yang penting berjalan bersama dengan Tuhan dulu. Ya, doanya bertahun-tahun saudara. Itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa saat ini. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Kami merenungkan sabda-Mu bersama-sama pada saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa mengikut Engkau tidak mudah. Dan kami belajar ya Bapak pada malam hari ini. Ketika kami mau berjalan bersama dengan Engkau, maka kami harus melihat. Kami harus menyadari. Dan kami juga harus berani melangkah bersama dengan Engkau. Engkau mengajarkan kami hal-hal yang tidak mudah.
Ketika engkau mengambil satu keputusan untuk datang ke dunia dan wafat di atas kayu salib, maka itu adalah satu keputusan yang berat. Namun ketika kami pada malam hari ini, kami mau menyatakan bahwa kami mau berjalan bersama dengan Engkau, maka kami juga harus melihat disitulah Engkau bekerja. Engkau akan menguatkan setiap kami. Engkau akan memampukan setiap kami untuk menjalani kehidupan kami sampai kepada salib seperti yang Engkau lakukan. Tuhan, biarlah pada malam hari ini ajar kami ya Bapa, untuk kami boleh mengambil keputusan berjalan dengan Engkau. Saudara, berapa banyak yang saudara mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus malam hari ini. Kalau saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, tapi saudara mau mengambil keputusan mengikuti Yesus, saudara boleh angkat tangan ke atas. Letakkan tangan kiri di dadamu saat ini. Saudara yang mengangkat tangan, saya mau mengajak saudara, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ini lagu yang sangat lama, tapi saudara nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Saya mau Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dengan penuh iman, katakan, ini iman kami. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sambil saudara nyanyi, saya mau iring Yesus. Bapa, aku berdoa bagi setiap kami yang mengangkat tangan Tuhan di hadapan. Kami mau mengiring Engkau Yesus. Ketika kami menyadari bahwa sesungguhnya hidup kami tidak mudah. Meskipun kami susah, meskipun kami menderita di dunia, tapi kami mau tetap mengiring Engkau Yesus dalam dunia. Dan kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini iman kami, ini doa kami Tuhan. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama. Sekali lagi, ini iman kami dan kami percaya Tuhan, ini keputusan kami. Ibu, saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama.
sekali lagi. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan berkati keputusan kami mengiring dan mengikuti Engkau sepanjang hidup kami. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau akan selalu ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Firman Tuhan sudah disampaikan malam hari ini dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan karena akan melakukan apa yang Kau hendaki bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa juga bagi setiap wujud doa yang sudah dituliskan. Mari kita tumpang tangan atas wujud doa. Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih buat rahmat-Mu, firman-Mu yang boleh kami renungkan malam hari ini. Dan kami malam hari ini bersatu hati menumpangkan tangan Tuhan atas wujud-wujud doa yang dituliskan. Tuhan, kami tidak tahu isi hati setiap orang-orang yang menuliskan wujud doa ini. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Dan Engkau sanggup Tuhan untuk memulihkan kehidupan mereka. Mari Tuhan kami bersatu hati. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh bekerja secara luar biasa bagi mereka. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka membutuhkan, mereka yang datang dengan penuh kerinduan menyerahkan kehidupan mereka. Kiranya ya Bapa, Engkau berkati kehidupan mereka. Kalau mereka berdoa, mendoakan keluarga mereka, berkati keluarga mereka. Kalau mereka berdoa untuk pekerjaan usaha mereka, berkati pekerjaan usaha mereka. Kalau mereka Tuhan berdoa untuk kesehatan mereka, berkati kesehatan mereka. Biarlah ya Bapa, Engkau yang boleh bekerja secara luar biasa bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Pegang tangan anak-Mu dan jangan pernah lepaskan mereka. Dan bawa mereka selalu tinggal dalam kasih dan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Bapa, kami serahkan semuanya dalam satu nama yang punya kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, bila Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin, luar biasa. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang kita berikan. Tuhan yang akan senantiasa membalas dan berkati berlipat kali ganda. Amin. Karena bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan
Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan dengarkan beberapa buah pengumuman. Shalom, selamat malam. Shalom. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada malam ini. Juga kepada Bapak Beni Nugroho atas renungannya malam ini dengan tema berjalan bersama Tuhan. Poin-poinnya adalah mari kita tinggalkan kehidupan duniawi, lakukan kebenaran Tuhan, pikul salib, berjalan sampai akhir, berserah kepada Tuhan, menjadi terang dan garam bagi di sekeliling kita. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita semua. Juga terima kasih kepada Ibu Yohana atas kesaksiannya, juga Ibu Lia, di sini sebagai WL bersama teman-teman yang lain. Ada Sony, Lily, Stephen, dan Yohana. Juga terima kasih kepada pemain keyboard, Ibu Liliana Saleh, LCD proyektor Bapak Gunawan, soundman Bapak Yudi, dan kepada para petugas tamu dan kolektan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pengumuman. Selasa pagi tanggal 15 Oktober jam 10 pagi ada renungan dibawakan oleh Bapak Chandra Alberti dengan tema baptisan Roh Kudus. Tempatnya di sini ya. Terus Kamis minggu depan tanggal 17 Oktober jam 19.30 ada renungan dibawakan oleh Bapak Charles dengan tema karakter yang bertanggung jawab. BPK Fun Work 2024 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 di sekolah Saint Johannes Bersmans di PIK 2 ya, startnya jam 5.30 pagi. Di situ ada linknya, jadi boleh daftar melalui link atau boleh daftar di belakang meja. Bersama BPK PKK KJ, jalan santai, boleh lari juga kayaknya, tapi kita akan mengalami sukacita rohani bersama. Acaranya itu diadakan di PIK 2 di sekolah Santo Yohanes Beckman School tanggal 3 November. Ajak teman-teman, keluarga, AA, II, UU, cucu, cicit, semua keluarga, komunitas, teman sekolah, siapapun yang Anda kenal, mungkin juga musuh Anda juga boleh diajak. Pokoknya untuk berjalan bersama dalam persaudaraan. Itu Bapak Ibu silakan daftar, boleh ikut jalan sehat ya. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan kita saling berkenalan. Apakah ada? Berarti tidak ada. Boleh bawa teman lagi yang lain pada minggu yang akan datang. Kepada Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, kita sudah di penghujung acara persekutuan doa kita. Kita akan akhiri persekutuan doa kita dengan doa. Saya undang untuk kita semua kembali bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, di penghujung acara ini kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan, kami sudah Kau segarkan kembali lewat firman yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Beni Nugroho. Senantiasa Kau pakai dia, Kau urapi dia secara luar biasa. Berkati setiap usaha pekerjaannya, berkati setiap pelayanannya, agar pewartaan yang disampaikan olehnya boleh hari lepas hari boleh memberkati setiap orang-orang yang dilayani olehnya. Bapa, kami juga mau berdoa buat setiap umat-Mu yang pada malam hari ini boleh hadir
bersama-sama dalam persekutuan doa ini. Engkau yang tahu kedalaman hati umat-Mu Bapa. Biarlah senantiasa umat-Mu, anak-anak-Mu boleh berpegang teguh atas Engkau. Boleh semakin setia mengiring-Mu Bapa. Jadikan mereka saluran berkat-Mu. Jadikan mereka pembawa kabar sukacita-Mu Tuhan. Biarlah kami semua setelah kami kembali, Kau pertemukan dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun Engkau mau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Karena kami yakin Tuhan, bersama dengan Engkau, kami mampu melakukan perkara yang besar. Dan hanya dengan-Mu Tuhan, tidak ada perkara yang sukar. Karena hanya pada-Mu Tuhan, senantiasa selalu ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau iringi lagu ini. Bersama Yesus, aku mau lakukan perkara yang besar. Dan bersama dengan Yesus, aku mengatakan tidak ada yang sukar. Amin. Amin. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan Yesus. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja. Raja segala raja. Terima kasih, sampai ketemu hari Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.